Hai, sobat-sobat. Kalian sudah kembali lagi hadir di sini. Program terbaru dari Klik Dokter yang berjudul Malu Bertanya, Skip Diranjang. Jadi program ini dibuat sama Klik Dokter buat ngebahas seputar seks yang mungkin selama ini dianggap tabu buat dibahas, mau nanya malu dan lain sebagainya kan. Nah, nggak perlu malu-malu karena rahasia juga di sini terjamin aman. Nanti akan namanya anonimus gitu kalau mau nanya, atau mungkin pede-pede aja juga nggak masalah sih. Jadi di sini bisa banget dibahas seputar seks dari segala macam aspeknya. Jadi silakan banget buat teman-teman kalau misalkan mau nanya-nanya, mau konsultasi mungkin. Karena mungkin sekarang sini gue lo nggak apa-apa kali ya. Ya di sini gue masih sendirian, tapi gue jelas tidak akan sendirian untuk membahas itu semua karena gue tidak punya ilmunya. Jadi untuk hari ini gue sebenarnya udah ada, cuman kita masih sembunyikan lah. Nanti gue akan munculkan sahabat baik gue sejak kecil, temen gue SD, SMP, SMA sampai gue kuliah kedokteran. Ya langsung aja lah, kita nggak usah bertele-tele lagi. Kita hadirkan Dokter Astrid. Wih, keren. Oh, ninjutsu. Oh, dari desa angin rupanya. Apa kabar, Dok? Baik, sehat. Sehat. Gimana keluarga, Dok? Baik semua, sehat semua. Rifki gimana? Alhamdulillah sehat. Dok, kapan yuk kita ngopi gitu? Oh ya, nanti mungkin setelah pandeminya selesai. Oh iya lagi. Ini mungkin mewakili beberapa teman-teman saya yang mungkin mau nanya, tapi nggak tahu sama siapa. Belum ketemu orang buat konsultasi yang tepat. Terus mau nanya misalkan ke orang tua kan cenderung tabu ya untuk masalah-masalah seputar seks. Ini teman-teman saya nih mewakili ya, saya jadi mewakili mau nanya. Nah, kenapa sih dok? Misalkan lagi baca majalah atau tabloid atau browsing dan lain sebagainya, itu kenapa kecenderungan tertariknya ke hal-hal yang berbau seks gitu dok? Apakah memang seks itu bagian dari kebutuhan kah sebenarnya? Apakah itu kebutuhan dasar manusia gitu dok? Sebenarnya pertanyaan ini tuh lebih ke filosofis daripada ke fisiologis ya. Kalau misalnya ditanya, manusia tuh butuh seks gak sih? Buat hidup? Enggak. Kita nggak butuh seks untuk bertahan hidup. Kita bisa hidup sampai tua, sampai meninggal tanpa berhubungan seks tuh bisa. Kita untuk ibaratnya untuk bertahan hidup tuh kita butuh apa sih? Udara, makan, air. Mandi pun sebenarnya nggak harus gitu sebenarnya. Bisa aja kita hidup kalau kita nggak mandi gitu. Iya sih. Tapi ada yang namanya kalau pernah dengar piramida Maslow. Jadi ada namanya piramida kebutuhan manusia. Nah, di piramida Maslow ini seks itu paling bawah nih, bareng sama tadi makanan, air, nafas. Jadi ada kebutuhan fisiologis yang paling bawah sebelum manusia tuh memenuhi kebutuhan-kebutuhan di atasnya. Ada safety, love, belonging, self-esteem, dan lain-lain. Nah, kembali kepada masing-masing orang, ada orang yang memang memiliki dorongan seks. Jadi kita sebutnya dorongan seksual ya, hasrat seksual, bukan kebutuhan seksual. Karena kalau dibilang butuh, sebenarnya enggak gitu. Tapi ada orang-orang yang punya sex drive, ada yang enggak. Jadi itu nggak bisa dipukul rata ke semua orang gitu. Kalau misalnya lo pernah dengar orang-orang aseksual gitu, yang memang nggak pengen berhubungan seksual sama sekali, ya ada orang kayak gitu, yang bisa hidup tanpa berhubungan seksual gitu. Mungkin memang nggak pengen sama sekali gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah, apakah seks adalah kebutuhan dasar manusia? Kita tidak membutuhkan seks untuk bertahan hidup. Tapi seks adalah salah satu bagian dari primal urge. Jadi kalau misalnya manusia itu dikatakan sebagai makhluk hidup yang masuk kategori hewan, nah seks itu salah satu naluri hewani dari manusia gitu. Oh, makanya ada nafsu hewani ya dok. Gitu. Ya itu bahasa kasarnya sih, tapi maksudnya itu tuh dasar banget di manusia walaupun nggak semua orang punya gitu. Oke, dok. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi gitu sampai seseorang bisa mungkin menyatakan dirinya aseksual. Itu dari mana ya dok ya kira-kira? Nggak banyak dijelasin sih. Itu sih kayak kita ngomongin orientasi seksual ya jatuhnya. Maksudnya nggak benar-benar bisa dijelasin gimana. Maksudnya
antara dia dibilang normal sama dibilang kelainan pun nggak terlalu jelas batasnya. Tapi ya gimana ya, orang aseksual kan sebenarnya pertama nggak mengganggu orang lain. Yang kedua, dia juga tidak merugikan dirinya sendiri, karena sebenarnya kalaupun kita nggak berhubungan seksual pun kayak tadi, kita nggak bakalan tiba-tiba mati atau tiba-tiba sakit kalau misalnya kita emang nggak punya dorongan seksual untuk dipenuhi gitu. Oke. Nah dok, kalau gue kan kebetulan kan orangnya ya positif lah, nggak pernah lah mikir ke arah seksual dan lain sebagainya. Cuman gue sebagai manusia ya kan artinya mempunyai lah hawa nafsu gitu. Artinya kalau melihat misalkan contohnya simpelnya ngeliat TikTok lah gitu, berhubung gue orangnya nggak pengen lah mikir ke arah situ-situ ya dok ya, jadi biasanya gue alihkan ke olahraga, ke hobi dan lain sebagainya. Nah itu ada nggak sih dok efeknya ke tubuh, ke fisik kita kalau misalkan si hasrat itu mungkin tidak diluapkan atau gimana? Itu kan artinya kan mungkin bahasanya dialihkan ya dok ya, dialihkan ke olahraga atau apapun lah, musik bla bla bla. Itu ada efeknya nggak sih dok? Nah itu sebenarnya Rifki tadi udah jawab sendiri. Rifki mengalihkan istilahnya perhatian atau sex drive tadi ke hal-hal lain. Jadi sebenarnya gini, kalau orang tuh banyak yang bilang seks itu punya banyak benefit untuk kesehatan, banyak banget manfaatnya buat kesehatan, bikin kita A, B, C, D, E, F, G. Nah rata-rata benefit kesehatan dari seks itu datangnya akibat perasaan bahagia atau perasaan terpuaskan yang didapat seseorang kalau hasrat seksualnya itu terpenuhi gitu. Kebayang ya, jadi kalau misalnya kita senang kan otomatis daya tahan tubuh meningkat, hormon balance-nya jadi bagus dan lain-lain. Nah tapi sebenarnya benefit yang kita dapat dari perasaan bahagia itu kan nggak harus dengan seks. Ya betul. Kalau misalnya lo suka main basket dan dengan main basket lo bahagia, ya udah silahkan main basket gitu. Nggak harus seks gitu. Balik lagi kayak si orang aseksual tadi, ya dia nggak punya sex drive. Apakah dia akan merugi kalau dia nggak berhubungan seks? Ya dia bisa mendapatkan benefit dari perasaan bahagia tadi dengan aktivitas lain, misalnya olahraga, menjalankan hobi, dan lain-lain, atau mungkin sekedar sayang-sayangan sama pasangannya tapi nggak berhubungan seks, kan bahagia juga gitu. Ya betul. Ini ya dok, merangsang hormon endorfin. Nah, ngerti tuh gue. Sia-sia kita kuliah kedokteran bareng kan? Iya makanya dia. Jadi inget ya masa-masa kuliah dulu dok. Apa kabarnya Pak Amin? Dok, BTW, kita bicara konteksnya ini untuk pasutri ya, kayak untuk suami istri. Nah itu sebenarnya ada nggak sih dok kalau untuk pasutri rentang waktu hubungan seks yang ideal gitu? Balik lagi ke tujuan seks itu apa sih sebenarnya? Kenapa sih? Kalau tadi kita bahas apakah kita butuh seks, sekarang kita bahas apa sih yang membuat kita tuh pengen melakukan hubungan seks. Kita udah punya sex drive nih, tapi tujuan kita berhubungan seks itu apa? Kalau misalnya pasutri misalnya tujuannya pengen punya anak. Oke, kita bisa jelasin nih berdasarkan sudut pandang meningkatkan chance untuk pasangan punya anak, berarti idealnya berhubungan seksnya itu misalnya di masa subur, setiap 2 hari sekali, jadi nggak boleh tiap hari, apalagi sehari 3 kali. Nah itu lebih kecil malah chance untuk punya anaknya gitu, karena produksi sperma itu 24-48 jam. Jadi kalau misalnya kita mau spermanya berkualitas supaya chance untuk punya anaknya itu lebih tinggi, otomatis nggak boleh tuh berhubungan seks tiap hari. Jadi kita harus memberikan waktu supaya spermanya produksinya bagus gitu. Tapi kalau misalnya tujuannya pleasure aja, mau seneng aja sama pasangan, ya terserah. Mau sehari 5 kali kuat ya silahkan. Okay. Mau seminggu sekali ya kalau emang sama-sama seneng nggak masalah gitu. Karena problem itu kan baru datang saat ada satu orang di dalam pasangan yang merasa tidak puas dari hubungan itu kan. Jadi selama dua-duanya senang-senang aja, mau 3 bulan sekali juga nggak masalah. Oh, berarti tergantung konteksnya ya dok, dari pasangan tersebut, apakah untuk berkembang biak atau mungkin untuk sekedar pleasure aja gitu ya dok. Betul. Keren. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya dibilang seks adalah kebutuhan itu relatif ya dok, karena secara fisiologis, secara biologis sebenarnya manusia tidak membutuhkan seks untuk hidup gitu kan dok.
Yang kita butuhkan ya udara, makan, sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Betul. Cuma kan memang ada orang-orang yang bilang tujuan hidup tuh apa sih? Berkembang biak, meninggalkan legacy gitu kan, punya keturunan gitu. Ya otomatis kalau kayak gitu seks jadi kebutuhan karena manusia nggak bisa membelah diri. Manusia harus punya anak dengan cara berhubungan intim gitu. Sperma ketemu dengan sel telur. Jadi mau nggak mau seks menjadi sebuah kebutuhan kalau misalnya kita pakai premis itu gitu. Tapi kalau misalnya kita konteksnya mau bertahan hidup, perlu seks nggak sih? Kalau kita nggak berhubungan seks, mati nggak sih? Enggak, jawabannya gitu. Ya, oke. Berarti mungkin kurang lebih itulah kali ya, sobat-sobat. Tapi tolong diingat, ada usia minimalnya untuk berhubungan seks. Dan jangan lupa sama pasangan yang sah. Ya dok ya? Karena kita tidak mengencourage juga untuk melakukan hubungan seks di luar free sex gitu. Penyakit ya dok ya, belum lagi masalah penyakit dan lain sebagainya. Nah iya, kenapa sih sebenarnya kita selalu menggalakkan kan sama pasangan sah. Sebenarnya kalau misalnya secara legal oke lah, itu maksudnya kalau di Indonesia memang hukumnya seperti itu, di berbagai agama di Indonesia juga hukumnya seperti itu. Tapi dari segi kedokteran pun menjaga hubungan seks hanya dengan satu orang, maksudnya nggak berganti-ganti pasangan, itu juga penting karena berganti-ganti pasangan itu kan meningkatkan resiko penyakit menular seksual kan, raja singa, kutil, kayak gitu-gitu, kencing nanah. Nah kalau misalnya nggak mau, jangan tuh yang namanya jajan, bukan pijet. Nah kayak gitu-gitu sebaiknya dihindari, mendingan main basket. Yang kayak gitu ada di Jakarta dok ya, saya nggak sama sekali nggak kebayang tuh ya, tempat-tempat seperti itu. Kebetulan nggak pernah tahu aja saya sih. Nggak pernah terpapar ya, bagus. Saya aman lah dari informasi-informasi seperti itu, saya hindari banget sih. Kelihatan lah dari muka saya dok. Ya, jadi gitu, penting untuk menjaga pasangan seksual itu hanya dengan satu orang. Jadi nggak ganti-ganti. Maksudnya satu orang dalam satu waktu ya. Maksudnya kalau misalnya cerai gitu, terus habis itu mau nikah lagi, terus jadi nggak boleh, ya nggak gitu juga. Tapi satu orang dalam satu waktu gitu. Karena itu sangat-sangat meningkatkan resiko penyakit menular seksual. Oke deh, luar biasa sekali. Oke deh, sobat-sobat, tuh tadi banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari Dokter Acit. Panggilannya Dokter Acit ya memang. Ya kan udah tahu, kita kan kuliah bareng, gimana sih? Kok masih nanya? Tapi kan dulu kuliah aku manggilnya Beb. Aduh, enggak lah. Wow. Terima kasih banyak Dokter Acit untuk waktunya. Sama-sama. Buat sobat-sobat, jangan kemana-mana. Nantikan episode-episode selanjutnya karena kita akan ngebahas seks dari aspek-aspek yang berbeda. Karena kan banyak sekali aspek yang bisa dibahas ya dok ya. Betul. Nah, nih saya sambil nyontek lagi. Jadi jangan lupa saksikan ini minggu depan, saksikan episode selanjutnya dari program ini. Kalau yang mau nanya tapi identitasnya mau disamarkan, bisa banget, bener-bener bisa. Tinggal kirim aja pertanyaannya, nanti kirim ke di mana? Sini. Ya di situ boleh, bebas. Pokoknya kirim di mana aja lah di sekitar sini. Cari mungkin ya dicari aja di sini gitu ya. Nanti bakalan ada yang muncul. Nanti bakalan muncul linknya. Silahkan dikirim ke situ aja, nanti bisa anonimus, nanti dibacain pertanyaannya, mungkin keluhan, konsultasi dan lain sebagainya, apapun boleh. Bahkan mungkin sharing cerita doang juga boleh ya dok ya? Boleh. Gitu deh paling. Oke deh, jangan lupa saksikan program lainnya juga di YouTube-nya Klik Dokter. Setiap hari Selasa ada konsul santai sama Dokter Vito. Tuh, setiap hari Selasa. Wah, mantap tuh, lain lagi tuh lagi tema yang dibahasnya sama Dokter Vito. Nah, setiap hari Kamis ada podcast Sebat. Tuh, banyak banget kontennya yang bisa ditonton. Oke, kalau gitu saya rasa cukup. Karena juga saya ini mendadak disuruh jadi host, makanya begini pakaiannya. Saya yang kayak dokter jadinya. Oke deh, sekali lagi terima kasih banyak Dokter Acit untuk waktunya. Nanti kita bahas-bahas lagi topik yang lebih menarik lagi, yang lebih kompleks, rumit, tapi wajib diketahui dan tabu untuk diperbincangkan sebelumnya. Luar biasa. Oke deh, kalau gitu saya Rifki pamit. Saya Astrid pamit. Klik Dokter. Anda klik, kami dokter. Wah, keren sekali. Dadah.